Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sehat semuanya, Tabi pun. Ya Sobat pun. sehat, ini senang sekali tentunya saya Nisa Hanifah dapat kembali hadir menemani Anda dalam program podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan. Dan tentunya menjelang Idul Fitri di 1447 Hijriah ini, arus mudik menjadi salah satu momentum yang besar bagi semua masyarakat di Indonesia. Jutaan pemudik akan melintasi berbagai jalur, termasuk salah satunya adalah jalur di Lampung Selatan, yang dimana ini adalah pintu gerbang Pulau Sumatera. Namun di balik perjalanan panjang para pemudik, ada banyak pihak yang tentunya bersiaga penuh untuk memastikan perjalanan tetap aman, termasuk para tenaga kesehatan. Dan melalui podcast ini kita akan mengulas bagaimana kesiapan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan sendiri dalam menghadapi arus mudik lebaran tahun 2026, yang bahkan disebutkan ini sebagai operasi kemanusiaan. Penasaran? Kita akan berbincang dengan narasumber kita pada hari ini. Telah hadir PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, Bapak Devi Arminanto SKMMM. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Devi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari Alhamdulillah ini? sehat, Mbak Nisa. Alhamdulillah. Ini kita sudah tahu ya Pak ya, bahwa dalam beberapa hari ini sebentar lagi kita akan memasuki masa WFA atau Work from Anywhere, di mana ini adalah suatu kebijakan baru ya yang sudah dijelaskan beberapa waktu lalu. Ada cuti bersama juga. Tentu ini kan menjadi momen di mana ada mudik lebaran mungkin ke kampungnya, ada juga yang mungkin liburan. Nah, mungkin kalau dari sisi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan sendiri, bagaimana menyikapi hal tersebut di balik layar untuk menghadapi momen besar ini? Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Waalaikumsalam. pun. Terima kasih Mbak Nisa. Ya, bagi kami mudik Idul Fitri 1447 Hijrah ini adalah operasi kemanusiaan. Kami memegang prinsip bahwa setiap pemudik yang masuk ke wilayah Lampung Selatan adalah tamu yang harus kami jaga keselamatannya. Meskipun ada kebijakan WFA ataupun Work from Anywhere dan cuti bersama, sektor kesehatan tidak mengenal kata libur. Iya. Kami justru meningkatkan status menjadi istilahnya tuh siaga satu. Iya, Ya, gitu. benar sekali ya. Sehingga kita siap dari tanggal 16 Maret sampai dengan 30 Maret 2026 kita siap untuk berpartisipasi dalam hal ini kaitan dengan mudik lebaran. Kemudian kami juga punya filosofi Apa tuh Pak? presence and care. Wah, Gitu. keren banget. Jadi gini, jadi negara harus hadir di Iya, setiap iya. kilometer jalur mudik. Oke. Gitu. Jika pemudik lelah, kami ada. Luar biasa. Jika pemudik sakit, kami siap. Iya. Kemudian kami ingin memastikan kepulangan mereka ke kampung halaman berakhir dengan pelukan hangat keluarga, Benar. bukan di ruang duka. Iya. Gitu loh Mbak Nisa. Ini filosofi yang luar biasa tentunya ya. Karena ini biasa kita lihat terjadi di sebelum-sebelumnya, banyak sekali mungkin hal-hal yang tidak diinginkan ya Pak ya, tapi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan memastikan untuk pemudik itu tetap aman dan sampai tempat tujuan dengan selamat ya Pak Betul, ya. betul. Oke, luar biasa sekali. Jadi ini kita tahu juga teman-teman sobat sehat bahwa untuk mudik sendiri bukan hanya sekedar perpindahan orang, tetapi juga menjadi suatu operasi kemanusiaan yang sudah dijelaskan oleh Pak Devi tadi ya, dan di mana itu untuk negara harus hadir ya Pak ya untuk Harus memastikan, hadir. termasuk tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan Iya. kita harus hadir kaitan dengan Siaga satu. siaga satu gitu. Waduh, ini jadi nggak libur ya Pak ya. Oh siap itu pokoknya. Siap Teman-teman pokoknya ya. di bawah siap untuk lakukan itu. Oke, Pak Devi, ini tentu kesiapan ini kan tidak bisa lepas ya dari dukungan dari teman-teman tenaga kesehatan. Kalau bisa dijelaskan atau ceritakan berapa banyak personel tenaga kesehatan yang akan dikerahkan untuk persiapan arus mudik Lebaran ini? Jadi baik Mbak Nisa, jadi dalam hal ini Dinas Kesehatan kami memobilisasi kekuatan penuh dari seluruh puskesmas se-Lampung Selatan. Itu ada 28 Yeah. puskesmas
Kemudian kami juga melibatkan organisasi profesi, Oke. IDI, Ikatan Ya. Dokter Indonesia, kemudian PPNI, Ya. Persatuan Perawat Nasional Indonesia, kemudian IBI, Ikatan Bidan Indonesia, PMI, dan Oke. tidak salah juga kita melibatkan Bobazar, rumah Ya. sakit Bobazar dan rumah sakit swasta, Ya. gitu ya. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa kita ada inovasi di mana selama posko yang kita lakukan itu ada mini ICU. Iya, iya, Nah, iya. sehingga di samping itu juga kita ngelibatin BKK, dalam ini Balai Karantina Kesehatan, KKP, Oke, iya, dari iya. ASDP juga kita libatkan, sehingga yang terlibat kurang lebih hampir 400 tenaga kesehatan gitu ya. Oke. Secara bergantian mereka ada sip-sipan itu Iya. Mbak Nisa ya. Mereka adalah dokter, perawat, kemudian Bidan tadi ya. bidan, dan tidak, kita juga harus tidak mengecilkan lagi ada drivernya. Oke, Karena luar driver biasa. ambulan itu Bener. sangat Berperan, iya. sekali gitu. Iya, karena kalau nggak ada driver siapa? Masa perawat suruh jadi driver? Bawa kan ya. Iya. Iya, oke. Ini tentunya 400 tenaga kesehatan ini bukan hal yang mudah sebenarnya untuk dikerahkan, tapi mereka dengan niat hati tulus ikhlas mereka turun untuk mudik lebaran spesial di tahun ini ya. Betul. Dan ini juga menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan selama arus mudik ini memang dipersiapkan serius ya Pak ya. Betul. Oleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan. Terus ini juga Mbak Nisa, Apa jadi tuh? mereka bekerja nanti dalam shift itu di 24 jam. Oke. 24 jam, sehingga aturannya itu harus tegas kita. Iya. Kita semua yang melaksanakan petugas kesehatan di situ harus Iya. sesuai dengan SOP Oke. ya. Atau dilakukan dari mulai jam 8 pagi, dan petugas dilarang meninggalkan posko sebelum tim berikutnya datang. Oke. Gitu. Mereka akan mengenakan rompi biru sebagai identitas kesiapan. Luar gitu. biasa. Jadi stay Pak ya, Stay. 24 jam. Betul. Nggak- Jadi ketika mereka kan dari pagi Iya. gitu ya, jam 8 pagi sampai besok pagi lagi. Iya. Nah, itu melakukan tugas. Nah, ketika ada pergantian itu jangan meninggalkan dulu. Gitu. Oke. Sehingga harus ada serah terima dulu. Benar. Benar. Kalau udah duluan pergi, nanti ini telat Benar. akan Khawatir ya Pak Khawatir, ya. gitu. Khawatirnya kerasa gini, ketika tenaga kesehatan tuh jam 2 waktunya pulang misalkan. Jam 2 waktunya pulang. Yaudah, saya pulang dulu ya gitu. Ditinggal gitu. Betul. Nah, itu nggak boleh ya nggak Pak boleh. ya. Nggak boleh. Itu nanti takut yang namanya kita 1 menit pun itu Iya. sangat berharga. Bener. Gitu. Kalau Sepersekian detik aja berharga betul, Pak. berharga, betul. Karena depan mata tuh ada kejadian ada sesuatu. kejadian sesuatu. Nah, itu kan Bener. kita harus, namanya pertolongan itu harus cepat. Iya, harus sigap ya Sigap Pak ya. itu teman-teman di lapangan. Iya, oke baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Ini mungkin kita bisa berbincang lagi nih terkait dengan lokasi bantuan kesehatan. Mungkin bisa dijelaskan kepada sobat sehat semuanya, ada berapa titik sebenarnya lokasi kesiapan posko di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan sendiri? Jadi Mbak Nisa, untuk titik lokasi posko kesehatan untuk yang ada sekarang ini kita memetakan menjadi 14 titik utama berdasarkan titik lelah dan titik rawat. Oke. Gitu ya. Nah, pertama mini ICU di Bakau. Ya. Ini benteng utama kita di gedung BKK ASDP. Iya. Karena tujuan kita ini nanti mini ICU ini akan mempunyai peran di sekitaran pelabuhan, bisa teratasi Iya. kaitan pertolongan pertamanya. Benar. Nah, kemudian yang kedua, ada di pelabuhan juga kita tempatkan petugas kesehatan yang akan berkolaborasi dengan Dokes, Iya. ya, itu ditempatkan di pelabuhan, ya, di dermaga eksekutif. Oke. Nah, di situ dermaga eksekutif atau di tenda Anjungan Mall untuk yang baru turun atau mau naik kapal. Jadi kan biasanya itu nanti
yang mau mudik itu kan nunggu kapal tuh kan antri. Bener, rame. Iya, gitu ya. iya. Nah, kita lebih mendekatkan akses lagi Iya. sehingga kita lakukan itu. Kemudian di rumah makan Tiga Saudara Ketapang dan Pelabuhan BBJ itu untuk jalur mudik lintas timur. Lintas timur. Lintas Iya, timur gitu kan. Kemudian yang keempat Gayam, Lampung Expo, kemudian Simpang 4 exit tol, kemudian tol Sidomulyo. Ini menjadi jalur untuk yang lintas Sumatera, Iya, iya. gitu Iya. ya. Nah, kemudian Bandara Raden Intan, Pasir Putih, dan yang paling penting juga kita kan ada jalan tol. Iya. Nah, di situ kita ada pos kesehatan juga Oke. berintegrasi dengan yang lainnya, Iya. yaitu di kilometer 20B, kilometer 33, kilometer 49, dan kilometer 87. Oke, Gitu. berarti di tiap kilometer di tol itu ada poskonya juga Ada ya? poskonya. Di pinggir ya, di pinggir Betul, tol ya? di rest areanya. Ya, di rest area ya? Ya, betul. Berarti di situ ada, terus juga keluar tol pun ada biasanya ya? Betul. Iya. Kenapa kita ngambil yang jalur yang B? Iya. Itu intinya itu ketika ada satu kecelakaan atau apapun, kita mudah di dalam melakukan rujukan. Oke, Gitu. jadi jalur ya, jalur Jalur. yang memang nanti rujuk ke rumah sakit terdekat ini di sini nih, jalur B Betul, ya, gitu ya. betul. Meskipun terjadi kecelakaan di jalur A, tetapi tetap diatasi di B. Betul. Gitu ya. Contohnya ketika umpamanya dari Bakau Iya, ya iya. sampai ke Gayam. Iya. Nah, itu kan kalau dia karena ringan, umpamanya kasusnya karena rujukannya ringan, Iya. kita udah siapkan puskesmas Bakau ini. Iya. Gitu. Nah, ketika dari Gayam kemudian ke wilayah Sidomulyo, itu kan nanti kalau yang ringan di posisi puskesmas penerangan. Oke. Namun kalau udah sifatnya berat, itu langsung ke rumah sakit Bobasa. Iya. Jadi itu ada tujuannya semua. dari Benar-benar itu. disesuaikan Disesuaikan, ya. gitu. Jadi mana yang tercepat, mana yang bisa diatasi itu langsung dikerahkan di rumah sakit terdekat. Betul, Jadi kayak betul. mungkin Tol Kota Baru ya Pak ya, Betul. itu juga dekat dengan Ke Airan, Iya gitu, gitu ya. iya. Atau mungkin di Natar Tol Natar, Iya. ada Natar Medika Betul, gitu ya. itu Natar Medika. Jadi semuanya alhamdulillah kita sudah Kolaborasi ya. kolaborasi Iya. dan kita juga udah ada rapat pemantapan kesiapsiagaan dari semua jajaran Iya. yang kesehatan. Ya insya Allah untuk posko-posko ini kita sigap Iya. dan siap untuk melakukan tadi Iya. kemanusiaan. Bener, Iya. operasi Operasi kemanusiaan. kemanusiaan. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu lah buat Pak Devi ini. Ayo, balik layar, tepuk tangan yang lebih keras lagi ya. Ya, jadi kita tahu bahwa Lampung Selatan ini adalah jalur yang luas ya. Maksudnya dari pintu gerbang Bakau tuh sampai Mentok, sampai mana Pak kita pelayanan Pak, di kilometer berapa Pak? Kilometer, jadi dari kalau di tol itu Ya. dari kilometer 20 sampai kilometer 87. Luar biasa. Nanti kalau keluar lagi kita bandara sudah siap lagi. Oke, Gitu. emang Lampung Selatan ini kaya sekali ya, akan jalur-jalur Nah, yang strategis. strategis itu. Iya, Betul. dan tentunya juga masyarakat itu tidak perlu khawatir karena posko kesehatan ini sudah tersebar di berbagai titik strategis yang disebutkan oleh Pak Devi tadi ya, yang tentunya dapat diakses mudah oleh pemudik. Nah, kita kembali lagi ke Pak Devi. Pak Devi, kita ini kan ada hal yang menarik seperti SOP pelayanan kesehatan nih ya. Nah, di tahun ini tuh ada namanya layanan akupressure. Akupressure tuh kayak akupuntur kan ya Pak Devi ya, kalau nggak salah. Nah, Iya. ini tentunya bukan layanan yang biasa gitu. Dan ini nggak biasa ditemukan di posko-posko mudik di lainnya, maksudnya kayak di Jawa atau apa. Itu kayak hal yang jarang gitu. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut kok bisa ada inovasi ini, dan itu tuh sebenarnya akupressure itu seperti apa? Jadi gini, Mbak Nisa, untuk akupressure itu nanti kita siapkan di
kilometer 49B. Oke. Gitu. Dan itu memang tenaganya dari Puskesmas Natar yang memang sudah dilatih teknik akupunktur. Tujuannya itu untuk membantu relaksasi otot, saraf supir, agar mereka kembali bugar dan tidak mengantuk. Itu yang paling utama. Selain itu, kami juga punya tim patroli kesehatan di Bakau ini yang jalan kaki. Itu akan terus lakukan apa kan namanya kan kalau di pelabuhan itu sangat luas itu ya Mbak Nisa. Nah, kami juga mereka ada yang mobile untuk lakukan itu. Gitu. Ya pasti ini tenaga kesehatan terlatih ya Pak ya? Insya Allah itu terlatih karena memang kita coba ini memulai nilai lebih ya. Karena kenapa akupunktur kita ini kan di tol, kita memang tujuannya itu di situ kan banyak pemudik yang menggunakan kendaraan. Ketika dia istirahat kita lakukan ini. Gitu. Jadi pengen mudik, saya pengen dilakuin akupressor juga gitu sama tim-tim medis yang sudah terlatih ya. Ini kayaknya asik juga, gratis nggak Pak? Gratis semuanya gitu. Jadi gratis semuanya, nggak perlu khawatir ya, karena takutnya pemudik berpikir ini jangan-jangan bayar lagi gitu ya. Karena kan itu sesuatu hal yang beda ya dari yang lainnya. Ini termasuk inovasi juga ya Pak ya? Inovasi. Karena memang kebetulan ya Pak Bupati itu suka menghimbau kami bahwa tolong untuk lakukan inovasi yang sifatnya nanti berkelanjutan. Apa saja yang bisa diberikan masyarakat selagi itu positif, kasih. Nah gitu Mbak. Ya. Betul. Keren sekali. Oke. Nah Pak, kita coba bayangkan ya, ini kalau misalkan ada situasi darurat, misalnya ada pemudik kecelakaan atau serangan jantung di rest area kilometer 33. Bagaimana Pak ini SOP-nya dari teman-teman tenaga kesehatan? Nah, pertama tim posko terdekat langsung melakukan stabilisasi atau damar triase merah gitu ya. Nah, berdasarkan SOP rujukan tahun 2026, kami tidak lewat jalur macet gitu Mbak Nisa ya. Kami punya akses jalur tol khusus gitu. Ambulan kita prioritaskan utama. Jika dari kilometer 49 atau kilometer 33 rujukan diarahkan ke rumah sakit Bobazar gitu ya, melalui exit tol Sidomulyo. Nah gitu, dengan estimasi waktu kurang lebih 20-25 menit. Nah itu kan kita masih di bawah untuk melakukan pertolongan pertama. Kami sudah berkoordinasi dengan pengelola tol agar tidak ada antrian di gerbang untuk ambulan medis. Jadi istilahnya kalaupun nanti ada antrian, kami itu nanti akan langsung ada jalur khusus. Iya, ya tadi dijelaskan di awal ya Pak ya, diceritakan ya. Jadi emang jalurnya di B tadi gitu. Betul. Oke, baik. Tentunya dengan sistem rujukan yang udah disiapkan seperti ini, diharapkan penanganan pasien darurat itu bisa lebih cepat ya, dan terkoordinasi. Dan ini juga kan nanti di rumah sakit pun udah siap kaitan itu. Gitu. Jadi semua juga sudah dikerahkan emang dari awal ya Pak ya. Tadi juga Bobazar juga sudah bercerita tenaga kesehatan juga sudah siap gitu untuk menangani ya. Yang terlatih apalagi ini untuk tenaga kesehatannya betul. Oke. Pak Devi, ini salah satu fasilitas yang cukup sering disebut dalam pelayanan mudik di Lampung Selatan itu kan tadi ada mini ICU di Bakauheni. Bahkan sering disebut sebagai penyelamat nyawa di gerbang Sumatera. Mengapa fasilitas ini tuh begitu penting? Bagaimana dari pandangan Pak Devi sendiri melihat mini ICU? Jadi kenapa kita berkolaborasi dengan, karena memang untuk mini ICU ini kan fasilitas yang lengkap. Jadi ada monitoring intensif yang memonitoring gitu kan, peralatan resusitasi, kemudian hingga kemampuan bedah ringan. Nah, di sini siaga dokter dari rumah sakit Bobazar. Cuman kalau kita hanya mengerahkannya Bobazar saja, kalau dari tanggal 16 sampai tanggal 29 Maret itu jaga itu, nah sedangkan ini akan sangat istilahnya tidak akan gitu ya,
Akhirnya kita libatin lah rumah sakit swasta yang ada di Lampung Selatan. Iya. Kita libatkan Rumah Sakit Airan, Iya. Natar Medika, dan Bintang Medika. Iya, Gitu. oke. Ya tentunya ini sangat penting sekali ya, ternyata berperan aktif. Dan ini untuk pertama kalinya ternyata Mini Betul. ICU melayani pemudik di Betul. Lampung Selatan. Ini keren sekali nih Pak Devi ya. Oke, dan tentunya dengan fasilitas yang cukup dan juga lengkap tenaga medis yang memadai, ini bisa menjadi garda terdepan khususnya buat masyarakat yang sedang mudik Iya, ya gitu, betul. apalagi dengan kondisi darurat pada saat di jalan. Kita sih harapannya nggak ada apa-apa ya Pak ya. Insya Allah. Insya Allah nggak ada apa-apa, nggak ada yang masuk mini ICU ibaratnya Nggak ada, gitu ya. iya. Tapi setidaknya kita sudah siap dengan Sudah siap, apapun ya, segala sesuatu ya. hal dan resikonya. Dan sekecil apapun Iya. itu kita harus sudah mempersiapkan Iya, Indonesia. iya benar, Gitu. luar biasa sekali. Oke, baik, mungkin kita agak sedikit rest dulu Pak Devi. Kita akan undang teman-teman yang ada di Instagram dan juga yang ada di TikTok. Jika memang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita pada hari ini Pak Devi selaku Kadis Kesehatan, boleh ya langsung saja ketik komen, nanti dari tim teman-teman di belakang akan memberikan pertanyaan dan nanti akan kita bacakan dan dijawab langsung oleh Pak Devi. Oke, jangan lupa ya sertakan nama juga. Oke, kita lanjut lagi ya Pak ya. Boleh. Baik, nah di tengah pelayanan arus mudik, tentu masyarakat Lampung sendiri ini juga tetap membutuhkan layanan kesehatan ya Pak ya. Bagaimana kesiapan dari teman-teman Puskesmas untuk melayani masyarakat lokal? Jadi gini Mbak Nisa, masyarakat warga tidak perlu khawatir, Iya. ya, karena seluruh puskesmas, ya, rawat inap dan ponet tetap buka 24 jam. Tetap buka 24 jam. 24 jam. Dan untuk puskesmas non rawat inap, Ya. layanan poli tetap tersedia di masa cuti. Oke. Ya, cuti bersama Iya. masih ada. Poli gitu. masih ada ya Pak ya? Masih, gitu. Langsung mikir diri sendiri, masuk nih, nggak jadi libur nih. Karena kita kan namanya lebaran Iya. gitu ya, tetap harus menjaga kesehatan gitu. Iya. Nah, kalau mereka masyarakat ada yang sakit, kalau puskesmas tutup bagaimana? Gitu. Bener, Nah, bener, gitu. bener. Nah, itu kita tetap buka pukul 8 sampai jam 11 Oke. ataupun jam 2 siang. Oke. Sesuai dengan lihat situasi dan kondisi. Iya, 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 iya. Gitu. Dan itu juga hanya 1 hari saja layanan rutin libur, Oh, yaitu gitu. tanggal 22 Maret 2026 itu hari rayanya. Iya. Hari-hari pertama Hari aja raya itu. itu kan hari Minggu ya Pak ya kalau nggak salah. Hari Minggu gitu Iya. lah. Nanti kan Terus kalau yang Senin? lain kan ada juga yang Iya, gitu. ada yang Nah, lagi yang lain mungkin dari Sabtu mungkin ya, kita nggak tahu ya. Ya. Nah itu kita hanya 1 hari itu aja Oke. untuk yang non rawat inap Iya, ya. iya, iya. Tapi kalau yang namanya rawat inap tetap dia 24 Iya, jam Pak. buka. 24 jam gitu Pak kan. buka, Pak. Nah tapi layanan gawat darurat tetap tidak boleh kosong. Oh gitu ya, Gitu. mantap sekali. Berarti ini selaku Pak Kadis mengerahkan teman-teman puskesmas untuk tetap buka Betul. puskesmasnya meskipun itu non rawat inap. Betul. Karena kan mereka berpikir sebelum-sebelumnya ya, Iya. lihat ini kok puskesnya kosong ya gitu, lebaran saya mau berobat kok kosong, kata masyarakat. Betul, Begitu ya Pak ya. betul. Nah jadi ini adalah salah satu strategi ya dari Pak Kadis sendiri ya. Betul karena memang ini kan kita sesuai dengan peraturan dari 3 menteri Iya. ya bersama yang disampaikan bahwa puskesmas kita tutup hanya libur Hari hanya libur, satu pada hari saat aja. Ya Idul Fitri hari pertama. Oke, Nah, gitu. ya, semangat ya teman-teman puskesmas ya. Oke, kita langsung lanjut deh Pak. Ini ada pertanyaan-pertanyaan sebelum kita melanjutkan pertanyaan selanjutnya yang sudah dipersiapkan Ya. nih Pak ya. Ada dari Instagram dan juga TikTok nih yang sudah hadir. Kita akan bacakan dari Raden 75 Vie. Pak, posko kesehatan melayani apa saja Pak? Nah silakan Pak, mungkin bisa dijawab Pak. Terima kasih. Jadi posko kesehatan itu yang paling utama itu adalah layanan yang ringan, ya, dimana nanti ada mual-mual, Iya. pusing, biasa itu Iya. kan karena memang dalam kondisi puasa ya, Mbak Iya. Nisa. Kemudian ada
kecelakaan sifatnya ini Ringan ya. apa yang itulah kita nanti bisa triase atau memilah Oh, memilah di ya. situ lah. Makanya tadi Jadi kalau ringan ditangani di situ. di situ, tapi kalau Kalau umpamanya udah mereka udah pada tahu ini kalau memang dia gawat darurat itu Iya. langsung rujuk. Iya. Langsung rujuk kan kami di situ juga ambulans sudah siap. Oke, Gitu. iya iya iya. Jadi teman-teman juga sudah ready ya Pak ya. Betul, betul. Oke, baik. Kita kembali lagi ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ini kok nggak ada namanya, cuma titik doang. Nggak apa-apa, kita sebut saja dia si Melati ya. Oke, posko mudiknya mulai kapan ya Pak? Tadi mungkin di awal sudah dijelaskan, tapi boleh dijelaskan kembali mungkin baru masuk di live kita. Boleh, Mbak Desa. Jadi gini, posko mudik, posko lebaran untuk posko kesehatan kita dimulai pada tanggal 16 Maret 16 Maret. sampai tanggal 29 Maret 2026. Iya. Itu apa namanya yang sudah terintegrasi dengan polisi ya, kemudian dan tentara Iya. dengan Pol PP dan lain sebagainya. Kita udah terintegrasi kayak Iya. gitu. Oke, baik. Terakhir untuk di termin pertama, karena ini banyak sekali ternyata pertanyaannya, Pak. Betul. Nanti kita akan jeda untuk teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ikut gabung ya Sobat Sehat untuk bertanya, silakan. Bertanya aja dari sekarang, nanti mungkin kita akan bacakan secara bertahap ya. Satu lagi dari Fares Januarti. Pemeriksaan apa saja Pak yang tersedia di posko pelabuhan? Silakan. Baik, yaitu di posko lebaran, posko mudik di wilayah pelabuhan itu kita untuk poskonya alhamdulillah itu cukup banyak di situ. Iya. Untuk posko kaitannya ada posko pelabuhan, Iya. ada kita duga dari ID, Iya. kita buka di situ. Kemudian untuk yang dari ID, PMI dan dari BKK atau PKK pelabuhan Iya. itu untuk mengakses melayani yang penumpang reguler Oke. gitu. Nah, kemudian kami juga membuka untuk penumpang yang eksekutif Iya. gitu. Tapi itu sifatnya kan di situ di eksekutif itu kan pasti nanti mobil-mobil yang memang antri. Kalau memang ada sesuatu hal silakan, sudah dekat aksesnya di anjungan eksekutif itu Iya, iya, iya. gitu. Oke, itu kan tadi pemeriksaan bukan hanya untuk orang yang sakit saja ya Pak ya. Mungkin kalau kayak pemudik-pemudik yang tadi lelah di salah 1 kilometer ada akupresur tadi akupresur ya. gitu. Terus juga kalau misalkan pemudik sehat-sehat aja, terus mau pemeriksaan kesehatan boleh nggak Pak? Boleh, Boleh ya? boleh karena sifatnya itu kita lebih ke arah yang sehat maupun yang sakit yang nama Iya. mudik kita Iya. nggak tahu gitu Iya. ya. Kita mau cek Cek tekanan darah deh, daerahnya gitu. gitu karena kelelahan kan. Iya. Ketika dia kelelahan kita bisa ketahuan. Iya. Oh, kita sarankan untuk istirahat dulu. Iya. Nah, yang di pelabuhan yang paling pokok itu kita ada inovasi yang dilakukan yaitu mini ICU. Bener. Nah, di situ karena memang kan kalau umpamanya yang ada yang sesak nafas, Iya. Darurat kemudian ya, Pak? darurat pokoknya Iya. kegawat daruratan itu kita udah langsung mini ICU untuk pertolongan pertama Iya. gitu. Karena Oke. ada monitor, ada restorasi yang tadi saya jelaskan Iya, gitu. benar-benar. Dan perlu diingat juga untuk sobat sehat. Jadi mini ICU bukan dirujuk orang-orang yang sehat terus ke mini ICU, enggak ya, tapi memang kondisi darurat tertentu yang memang teman-teman posko kesehatan tuh sudah paham dengan keadaan si pasien. Jadi ini memang harus dirujuk ke mini ICU dan itu ada SOP-nya sendiri ya Pak ya tentunya ya. Oke, baik, kita sebelum melanjutkan ke pertanyaan dari Instagram dan juga TikTok, kita lanjutkan lagi Pak. Ini terkait dengan pengalaman-pengalaman ya Pak Devi ya yang dialami tenaga kesehatan selama bertugas di posko mudik. Apakah ada pengalaman yang paling berkesan nih Pak Devi atau yang paling menyentuh selaku Kadis dan juga mengelola posko kesehatan yang ada di lapangan nantinya? Oke.
Jadi sebenarnya kalau kaitan itu sih banyak ya bagi saya. Jadi mungkin salah satunya ketika kita berhasil membantu Iya. ya persalinan darurat yang mau bersalin Iya. atau menyelamatkan nyawa pemudik yang hampir tidak tertolong karena kelelahan atau kecelakaan gitu Iya. ya. Lalu lintas ini kita melihatnya mereka bisa tersenyum kembali Iya. dan melanjutkan perjalanan menuju ke keluarga. Itulah adalah gaji batin Iya. eh, yang luar biasa bagi kami para nakes. Iya, Gitu. Jadi merasa kita sudah berbuat, ada hasilnya Iya. gitu. Dan merasa puas ya Pak ya, Betul, tentunya ya. betul. Senang, bahagia gitu, haru ketika Betul. melihat pasien yang kita selamatkan itu bisa kembali lagi ke rumahnya masing-masing atau Itu ke yang tujuannya ya. mungkin ya pengalaman-pengalaman itu Iya. banyak teman-teman yang sudah Iya. demikian itu rasanya kita sangat bahagia sekali Iya. sudah membantu masyarakat bisa Bener. kembali berkumpul dengan keluarga Iya. dan itu memang tujuannya. Iya, gitu. luar biasa sekali. Ini mungkin baru beberapa cerita doang ya Pak Betul. yang tadi disampaikan. Sebenarnya Betul. banyak sekali cerita-cerita yang menarik yang dilakukan, yang dialami oleh nakes-nakes yang di posko ya Pak. Mungkin di Betul, tahun-tahun betul. sebelumnya itu ada ya sesuatu apa ya, sesuatu yang unik gitu, mungkin ada sesuatu yang menegangkan Betul, gitu. Itu betul. pasti mereka rasakan anu-nanu Betul, rasanya betul, ya Pak betul, ya. betul. Oke, baik. Cerita ini tentunya bagi kita menjadi sebuah pengingat bahwa tenaga kesehatan ini bukanlah bekerja dalam menjalankan tugas saja, tetapi bekerja menggunakan hati nurani yang tulus Betul, ya Pak ya. betul, betul. Kita lihat mereka sangat luar biasa berjuang. Betul. Ibaratnya orang pada libur mereka enggak gitu Betul, ya, tapi betul, itulah betul. dilihat Betul. dari semangat mereka. Oke, kita kembali lagi ke pertanyaan-pertanyaan dari Instagram dan juga TikTok karena sudah banyak sekali terjadi penumpukan arus ya, penumpukan arus chat, komen ya. Baik, kita akan lanjutkan saja. Tadi kalau untuk Ferry, kapan posko sudah dijawab. Tadi insya Allah semoga dengerin ya Ferry. Lanjut ke Novi Sugiyarti 1. Semakin lengkap pelayanan posko Lampung Selatan dengan adanya mini ICU di Pelabuhan Bakauheni. Oh, respon ya. Oke, terima kasih responnya. Kita lanjut lagi pertanyaan. Iya, dari Ambang Rasa 407. Pak, kalau sakit di jalan harus nunjukin BPJS nggak ya? Silakan Pak. Ya paling ini sifatnya karena memang udah suatu kewajiban Iya. ya pemerintah yang tadi saya katakan itu yang paling pokok itu kita menolongnya dulu gitu Iya, ya. iya. Gitu menolongnya dulu. Nah ketika dirujuk ternyata dia tidak terindikan BPJS itu udah gratis. Oke, Gitu, gitu ya. ya. Jadi Jadi, ada support ya. Support gitu ya, karena jangan menjadikan suatu kendala Iya. untuk memberikan pertolongan. Oke. Jadi pemerintah Lampung Selatan terkait dengan ini mungkin dimanapun juga ya, Iya. kita yang paling pokok itu kita menyelamatkan dulu. Iya, itu. siap membantu. Siap dan betul. Kemudian lihat, ide lebih baik kalau memang punya kartu BPJS. Iya. Kalaupun tidak, KTP minimal ya Pak. KTP gitu ya. Bisa itu ya. Itu walaupun bukan wilayah Lampung Selatan, Iya. karena ini memang suatu momen mudik Iya. Lebaran, sehingga pemerintah di depan untuk kaitan dengan Oke, itu. luar biasa supportnya, tepuk tangan buat pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Ini meskipun dari Jawa mungkin hendak ke Sumatera, terus tiba-tiba tidak memiliki BPJS atau mungkin tidak punya identitas lainnya ya, Betul, ibaratnya gitu bisa dibantu dengan tadi ya, Betul. dengan dari pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Dan juga tadi kalau nggak salah Pak tadi berbicara dengan dari rumah sakit bahwa Jasara Harja juga bisa mendukung itu. Betul. Gitu ketika terjadi laka lantas. Iya, Ya gitu. Oke, ada lagi pertanyaan Pak dari Ninda Alexander. Pak kalau nggak punya udah sama boleh nggak berobat katanya, boleh nggak berobat kalau nggak punya BPJS? Boleh, gratis, silakan ya, silakan. Lagi dokter favoritmu, dokret salah nih. Pak kalau KTP-nya Palembang bisa ikutan cek kesehatan gratis juga nggak di Posko Lampung Selatan?
jawab lagi Pak. Boleh. Boleh. KTP manapun selagi ini dalam momen arus mudik Lebaran, itu sifatnya kami siap menerima pelayanan. Iya, oke. Gitu. Ini serupa-serupa ya untuk pertanyaannya juga dari Danisi juga yang dari luar daerah gimana itu pokoknya boleh ya. Jadi siapapun boleh. Atau ada lagi pertanyaan-pertanyaan? Ya, kalau misalkan belum ada, mungkin kita bisa lanjutkan lagi terkait dengan tips-tips dari Pak Devi selaku Kepala Dinas Kesehatan untuk para masyarakat selaku pemudik supaya tetap aman dan juga sehat. Silakan Pak. Jadi cukup sederhana mungkin ya Mbak Nisa. Kelola lelah gitu ya. Jangan paksakan berkendara lebih dari 4 jam. Itu manfaatkan posko kami untuk cek kesehatan gratis. Ingat, ada keluarga yang menanti Anda di rumah. Dan harus dalam kondisi sehat. Bukan hanya sekedar sampai. Benar. Gitu tuh. Benar ya, yang pasti harus diperhatikan ya Pak ya. Tadi juga sempat diingatkan bahwa kita tuh setiap perjalanan mesti punya tas emergensi Pak. Betul. Iya. Betul. Terus juga kita juga kalau punya penyakit ya memang sudah tahu sakitnya apa, mungkin kita harus siap ya Pak ya, obat-obatan lain sebagainya karena ini ternyata sangat penting sekali ya Pak ya. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi nih pertanyaan-pertanyaan dari sosial media. Oke. Ya. Kita kan tahu nih Pak bahwa Lampung Selatan ini memang merupakan gerbang utama ya dari Pulau Sumatera sendiri. Kalau strategi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan ini seperti apa Pak? Jadi sekarang tuh Mbak Nisa bukan lagi gerbang Sumatera. Apa tuh Pak? Tapi kalau gerbang itu kan itu hanya lewat saja. Oke. Gitu. Jadi Pak Bupati menyampaikan bahwa kita harus robah. Lampung Selatan itu harus menjadi beranda Sumatera. Beranda. Jadi kalau beranda itu pasti dia akan singgah. Oh, apa sih gitu. Nah itu, jadi itu yang kita lakukan kaitan dengan ini. Jadi Pak Bupati menyampaikan bahwa kita harus menjadikan beranda Sumatera. Oke, luar biasa sekali. Terkait strategi Pak, udah disiapkan apa saja Pak kalau dari Pak Devi sendiri selaku Kadis? Ya, secara ini untuk yang tadi kita sampaikan tadi bahwa ketika sudah ke Sumatera gitu ya, sambil mudik gitu kan, kita bisa melihat pemandangan sekitar Lampung Selatan. Tentunya dengan menjual pemandangan kita ya Pak ya. Wisata kita gitu, ya. Kita dari mulai Bako sampai nanti ada kalau lewat jalur lintas Sumatera kita akan lihat banyak yang dilewati. Iya gitu benar. Kemudian Gunung Raja Basa. Jadi itu kaitannya dengan UKM-nya kita bisa mampir di situ. Jadi banyaklah kaitan dengan itu. Banyak ya, tentunya Lampung Selatan ini kaya sekali betul. Terkait dengan mudik Lebaran tadi sudah diberikan tipsnya luar biasa dari Pak Kadis. Tentunya dari teman-teman tenaga kesehatan sebelum dilakukan kegiatan ini, apakah dilakukan briefing dulu sebelumnya Pak? Oh ya. Jadi tahapannya kita sudah rapat koordinasi dengan yang diinikan oleh Kapolres. Kita di situ ada dari berbagai lintas sektor gitu. Di samping kita lakukan tes eksternal, kita juga ada pemantauan di dalam. Gitu. Kami undang semua puskesmas, organisasi prosesi yang saya sebutkan, termasuk rumah sakit negeri maupun rumah sakit swasta. Nah, kita satu pahamkan lagi bahwa yang tadi kita untuk kemanusiaan tadi, operasi kemanusiaan. Boleh Pak diberikan pesan-pesan buat tenaga kesehatan yang nantinya akan bertugas di posko mudik? Saya mungkin menyampaikan pada teman-teman sebagai nakes tenaga kesehatan,
kita harus juga menjaga diri kita juga untuk sehat, benar, supaya kita akan optimal memberi pertolongan pada orang lain, gitu, pada masyarakat yang mudik itu. Itu yang paling total. Yang paling utama adalah sehat. Jangan lupa ya pesannya untuk jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Oke, ada pesan lain mungkin Pak? Ada, mungkin sebelum kita tutup ya, ada pantun. Apa tuh Pak? Pantunnya jadi gini, makan ketupat di sore hari, sikop, ditambah opor nikmat rasanya. Sikop. Jika lelah menyapa diri, posko kesehatan siap sedia. Mantap. Ada lagi pantun ini pakainya banyak nih. Ada satu lagi nih, Mbak Nisa. Pergi ke pasar membeli ikan. Sikop. Ikan dimasak untuk berbuka. Kesehatan mudik kami siagakan. Senyum keluarga menanti di muka. Oke, luar biasa sekali Pak Devi. Terima kasih atas informasi yang tentunya sangat lengkap yang tadi sudah disampaikan oleh Sobat Sehat semuanya, dengan kesiapan layanan kesehatan nantinya untuk persiapan arus mudik lebaran di tahun ini ya Pak ya. Kami ucapkan terima kasih telah berbincang-bincang, mengedukasi, juga mensosialisasikan kepada para pemudik dan juga sobat sehat semua. Semoga seluruh persiapan yang dilakukan ini bisa memberikan rasa aman bagi masyarakat. Amin. Dan terima kasih juga kepada sobat sehat yang sudah menyaksikan di Instagram dan juga TikTok. Pokoknya jangan lupa untuk follow ya. Follow Instagram dan juga TikTok Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan. Saya Nisa Hanifah mewakili Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan dan mengucapkan terima kasih. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Selamat mudik. Selamat mudik. Selamat sampai tujuan. Amin.